Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syara'is salihin wa awliya'il muqarrabin ulama al-amilin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'rillahi lahumul fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai rukun salat. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai tumakninah, yaitu as-sukun ba'dal harakah. Kemudian juga sedikit kita bahas mengenai rukun salat yang ke-13, wal julusu al-akhiru alladzi yu'aqqibahu as-salamu, yaitu duduk tahiyat akhir yang selepasnya itu salam. Lain yang sudah jelaskan, ada 4 jenis duduk itu, 4 jenis duduk yang kita kerjakan setiap sholat. Jadi setiap sholat yang 2 rakaat yang kita kerjakan, entah subuh atau yang 3 rakaat seperti maghrib, atau yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, ataupun sholat sunnah yang 2 rakaat, mesti kita akan mengerjakan 4 jenis duduk, yang 2 sunnah, yang 2-nya fardu. Yang sunnah itu duduk istirahah, itu sunnah hukumnya. Ketika kita sholat dapat rakaat pertama, ketika bangkit dari sujud itu mau berdiri, sunnah itu tokol seberak, pok tengah nganjang, itu sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, tahiyat awal. Tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Jadi lamun seumpama di tegawe tahiyat awal kelolosan tenganjang, nah nanti batal sembahyang. Cuma sunnahan dan anjuran dan ganti sujud sah. Nah, istirahah itu tadi yang pertama kita bahas, sujud istirahah itu namanya sunnah hayat. Sunnah hayat ini tidak perlu diganti apa-apa. Lamun ketinggalan, wah, lagu tidak mau pahala sunnah. Lamun sunnah abad ini seperti kuno tahiyat awal itu, namun tak kelolosan ketinggalan terlupa, sangat sunahan terganti sujud sah. Paham tak? Tahiyat awal ini. Nah yang 2-nya tahiyat akhir sama duduk di antara 2 sujud, itu hukumnya fardu. Duduk di atas 2 sujud, itu sujud, kemudian tertokol putus sujud malik. Nah di antara 2 sujud nurukun, duduk di antara 2 sujud nurukun. Maka lamun tinggalan ya batal sembahyang. Misal sujud pertama terus langsung tenganjang, ndek duduk antara sujud, nah sekedar itu batal, karena dia nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, ataupun dia kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, ndak. Mesti kalau ketinggalan pasti salat kita nggak sah karena rukun. Seperti yang kemarin yang sampaikan, mubtilatus sholat, pembatal sholat itu apa? Tarku rukunin wa fawatu syartin, yaitu meninggalkan rukun dan tidak mengerjakan syarat. Jika salah satu rukun nggak kita kerjakan, syarat kita tinggalkan, otomatis batal. Syarat kan termasuknya sudah kita bahas. Ada orang sembahyang ngentut di tengah sembahyang, batal. Ada orang sembahyang karena syarat suci, harus suci sholat itu. Di tengah dia sholat tiba-tiba tersingkap auratnya dengan masa yang lama, batal sembahyangnya karena syarat sholat itu tertutup aurat. Atau mungkin rukunnya ditinggalkan, kayak tadi dia tidak baca Fatihah, dia tidak duduk di antara 2 sujud, dia tidak tahiyat akhir, otomatis juga batal. Jadi 2 pertama duduk istirahah dan tahiyat awal ini sunnah hukumnya. Kalau ketinggalan dia batal sembahyang. Cuman bedanya duduk istirahah itu hayat, tidak perlu ganti siapapun. Nah, lamun duduk di antara duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad, harus diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Nah, dari semua jenis duduk tadi itu, yang istirahat, yang
tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud, sunnah sangat terlakukan dengan duduk iftiros. Iftiros tahu nih? Iftiros. Contoh nang mana? Nah, seperti ini iftiros. Nah, jadi kaki kita yang sebelah kanan itu kita tokolin dia, sebelah kanan itu kita dudukin, kanan atau kiri? Yang sebelah kiri kita dudukin, kemudian kanannya tekan jenganan, itu namanya iftiros. Nah, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal sama istirahat sesunahan dengan utan tetokol, walaupun boleh tertumpang sila boleh, tertawarruk boleh, atau langsung tetokol marah apa namanya? Boleh, cuman yang afdal iftiros, pahamlah, kecuali tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir ini tersunahan tertawarruk lagu kapan no, jika di sini disebutkan kapan disunahkan tawarruk itu, yaitu ketika tahiyat akhir yu'aqibahu salam, yang selepasnya nanti kita salam. Karena nanti ada orang walaupun di tahiyat akhir dia nggak disunahkan iftiros, tawarruk nih tahu kan? Tertokol, pantatnya nyentuh bumi, kaki kiri kita masukin ke marah sujud tahiyat akhir nawah. Kita contohan pantat tajok bumi, kaki kiri tamak tajok kanan, namanya tawarruk kayak sujud tahiyat akhir. Lagu arak dengan detesunahan melakukan tawarruk walaupun duduk di tahiyat akhir. Apa itu? Orang masbuk. Orang masbuk. Misal imam wah mau 2 rakaat, sudah datang. Kemudian pas tahiyat keempat imam duduk tawarruk. Nah, sida dendek tawarruk. Paham dah? Sida tetap iftiros karena nanti selesai imam salam, sida enggak ikut salam. Sida nambah 2 rakaat lagi. Pahamnya dendek boleh seri udah imam nih tawarruk, milu udah tawarruk. Karena sudah masih punya tunggakan 2, tetap sudah duduk iftiros tasunahan. Paham tak? Nah, makanya di sini iftiros itu kapan? Tawarruk itu kapan? Ketika kita duduk di tahiyat akhir dan selepasnya kita salam. Lagu lamun masih ada tunggakan walaupun terkanca imam tokol, ya tawarruk kita tetap iftiros kan kita mesti itu punya tunggakan. Paham tak ini? Paham tak? Itu contohan doang ya. Contohan. Misal ini imam mau 2 rakaat, tiang datang. Nah, nanti imam mau 4 rakaat berarti tiang mau 2 rakaat. Imam tawarruk tahiyat akhir, tiang tetap iftiros karena kalau imam salam tiang nambah, maka duduk tiang itu tetap iftiros. Dia ikut imam. Paham itu yang pertama keadaannya. Kemudian ketika kita mau sujud sahwi, nah ini sering ini kadang iftiros tuh. Nah, lamun seumpama ketinggalan kunut atau tahiyat awal sudah tinggalan, sunnah abadnya sudah tinggalan, maka walaupun toh mau 4 rakaat tetap tokol te iftiros. Paham tak? Barang lamun selesai sujud sahwi baru tetawarruk. Paham tak? Misal nih tiang mungkin tinggalan kunut atau tinggalan tahiyat awal, berarti kesunahan terganti sujud sahwi. Nah, tiang nih wah mau 4 rakaat, misal tiang sujud 4 rakaat nih, maka tetap tiang duduk walaupun 4 rakaat iftiros begini. Paham deh? Tetap iftiros ini tawarruk nih, karena sida nanti ndak akan salam karena sudah masih sujud sahwi. Nah, kapan iftiros itu memang ndak melakukan ibadah selain malik kecuali salam baru tersunhan tawarruk. Nah, misal tiang nih kayak tadi itu tiang ketinggalan kunut tadi misal subuh. Nah, ketika sujud terakhir ini dan tiang nanti akan melakukan sujud sahwi, tetap duduknya iftiros tegak gini. Dendek gini, tetap tegak gini. Nah, barahlah mendekana fil alami indah hamidum majid, sujud sahwi 2 kali baru iftiros terus salam. Paham deh? Nah, jadi iftirosnya kapan?
kita kerjakan ketika selepas itu nggak ada lagi kita kerjakan, mau sujud kayak mau nambah rakaat, kecuali hanya salam tok. Paham deh? Nah, lamun salam tidak kerjakan, berarti sembahyang biasa, dia ketinggalan apa-apa, ya sudah dari awal sampai akhir di tahiyat-tahiyatnya iftiros. Kecuali lamun termasbuk kayak tadi itu, atau tidak melakukan sujud sahwi tetap iftiros. Pada yang terselesai sujud sahwi langsung tawarruk kan, langsung salam. Paham dah? Kadang kita kan lamun niat sujud sahwi langsung tawarruk. Nah, tidak seperti itu aturannya. Aturannya tetap iftiros. Baru dalam proses selesai sujud sahwi baru tawarruk, duduk tahiyat akhir. Paham deh? Mana antara tawarruk dengan iftiros? Paham deh? Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan posisi tangan. Jadi posisi tangan ketika tahiyat akhir itu posisinya tahiyat akhir, kalau memang kita tawarruk, ini tidak ada hambatan kita masbuk atau kita musul sahwi, posisi tangan pas di lutut. Nah, pas di lutut, jangan terlalu ke sini atau jangan terlalu ke sini. Pas di sini, dan tangan jangan terlalu dilebarkan. Pas sudah tepang. Tepang ini antara jari ini dengan betis. Nah, kemudian kalau tahiyat akhir atau tahiyat awal, nah disunnahkan kita yang tangan kiri diirsal lepaskan ini, dan tangan kanan langsung beragam. Dendek pas tahiyat bro dengan ini. Memang dari awal sudah beragam ini. Lagu dendek mana? Paham deh? Dendek mana lagu tetap beragam. Misal yang sujud nih, sujud langsung tahiyat awal atau tahiyat akhir langsung sudah begini, posisi tangan itu langsung begini. Ini kiri dibuka, dilepas, kanan langsung diselekapkan. Semua ini yang tiga diselekapkan, ini juga kecuali telunjuknya biarkan dia, tapi jangan diangkat. Nah, misal Allahu Akbar dari sujud langsung ngene posisi tangan. Dendek ngene bara pas tahiyat asyhadu bro dengan dendek dah mengawal ngene model ngene. Ini teragam sak telu ibu jari pas lek tahu lek garit-garit sana posisi gini. Paham deh gini. Nah, nanti ketika kita ucapkan illallah, bukan asyhadu Allah, pas kita ucapkan illallah baru angkat deh, bukan asyhadu Allah, bukan asyhadu Allah, bukan. Jadi kapan kita angkatnya itu ketika kita ucapkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Paham deh? Seperti itu. Terus berdiri nanti kapan selesai, kapan kita turunkan? Ketika imam sudah salam ke arah yang kiri. Misal asyhadu an la ilaha illallah, walaupun sudah fil alamin innaka hamidum majid, makmum tetap masih kena. Antah imam salam saat kedua. Sebab selesai imam assalamualaikum warahmatullahi salam kedua baru ada turunan salam. Paham? Ini sak benar, sak sesuai dengan aturan ada ini sempurna ganjaran sembahyang. Paham deh? Seperti itu. Ketika kita duduk tahiyat akhir itu posisi tangan sejajar dengan lutut, kemudian tangan kita yang kanan langsung kita selekapkan dan ini jangan begini, yang telunjuknya kita lepas. Nanti kapan kita angkat? Ketika ucapan illallah. Dan jangan terlalu kencang begini. Paham deh? Salam. Jangan terlalu kencang begini dan jangan juga terlalu begini. Pas dah. Jadi lurus lalu ini pas. Paham? Maka posisi tangan ini, ibu jari ini posisinya di garis tangan kita yang ini. Dah. Jadi begini modelnya. Kemudian jangan digerakkan. Jangan gerakkan. Nah, paham dah, lamun gerakan berbesah deh. Sah sembahyangnya karena gerakan kecil. Cuman mengurangi ganjaran. Mengganggu kehusuan orang yang di kiri kanan kita. Memang ada hadis, cuman salah pemahaman. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Ini disebutkan dalam kitab Abu Daud, juga disebutkan dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad dan Tirmizi juga disebutkan. Karena ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair, karena Rasulullah SAW yusiru bisabaihi wala yuharrikuha. Nabi itu berisyarat ketika ucapan illallah,
isyarat dengan telunjuknya, wala yuharrikuha, dan beliau tidak menggerakkan ini maksudnya gerakkan sekali saja terus diam. Paham? Wala yuharrikuha bukan digerakkan terus. Itu mengganggu, main-main namanya sholat. Nah, sahabat yang meriwayatkan yang Nabi menggerakkan sekali saja sebagai isyarat itu 10-an sahabat. Walaupun ada yang mengatakan sahabat sempat menggerakkan, tapi geraknya kiri ke kanan begini. Paham deh? Nah, yang riwayat baik itu yang bergerak begini atau yang begini cuman 1 orang sahabat. Sementara yang mengatakan riwayat yang mengatakan gerak langsung diam begini ini 10. Mana yang kita pilih? 1 atau 10? Hah? 10. Lebih sahih berarti ada 10 sahabat riwayatan. Sang ini cuman sikit. Kita semenjak orang-orang itu tahu yang kuatan hadisnya yang begini, maka jarang karena begini ya. Jarang kita kalau dulu begaya. Kalau sekarang karena tahu keadaan hadisnya itu lebih kuat yang gerak begini, ya rata-rata sekarang begini. Tapi ingat, kalau ada orang sholat begini, tidak batal sholatnya. Paham dah? Tidak batal, karena ini namanya gerakan kecil. Pada mana ngerayakan nih, dakaan sejaman dan ngerayakan tidak batal karena gerakan kecil. Jadi gerakan kecil ini. Nah, cuman ya lebih baiknya kita sekali aja. Karena Nabi sabdakan, sahabat riwayatkan kan Rasulullah yasiru bisababaihi wala yuharrikuha, dan Nabi mengangkat telunjuknya ketika tahiyat dan tanpa menggerak-gerakkannya. Itu yang perlu kita perhatikan ketika duduk di antara 2 sujud itu. Posisi tangan, kemudian ketika tahiyat itu langsung sudah digenggam, nah, seperti ini. Kemudian nanti ketika ucapkan illallah baru kita angkatnya pun standar sudah begini, jangan terlalu kendor begini, jangan terlalu begini, pas. Tahan terus sampai nanti imam itu salam kedua baru kita lepas, baru kita salam. Jadi tunggu imam itu salam kedua baru salam. Dia di arong-arongan. Kadang itu imam assalamualaikum itu langsung tekan assalamualaikum. Ini bau doang lagu saya kepilih saya sempurna. Jadi imam yang juru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru salam jok kanan jok kiri. Baru imam salam jok kiri ya saat terakhir baru terlepas nih. Baru salam. Dendek kena fil alamin innaka hamidum majid, imam masih wah terlepas dendek. Terus begini ya. Jangan sampai digerakkan. Kemudian apa yang dikerjakan Nabi, wala yujawizu basarhu isaratahu. Kemudian Nabi ketika illallah yang tadi penglihatan Nabi, pandangan Nabi itu ke tempat sujud, ketika illallah pindah pandangan Nabi ke tempat telunjuk. Jadi Nabi itu ketika tahiyat awal atau akhir, ketika belum mengucapkan la ilaha illallah, pandangan beliau ke tempat sujud. Nanti ketika illallah, nah, pindah sudah pandangan beliau ke arah telunjuk. Paham dah? Jadi pandangan kita ketika tahiyat itu, ketika kita ucapkan illallah, langsung pandangan kita tertuju ke jari kita itu, fokus ya, supaya latihan untuk mentauhidkan Allah. Ini kan fungsinya tahu tidak Tuhan. Nanti itu membawa kepada kehusyuan. Paham dah? Nah, itu beberapa yang perlu kita perhatikan ketika tahiyat akhir. Paham dah? Tadi yang pertama, kalau memang kita orang masbu atau kita ini mau sujud sahwi, iftiros, jangan tawarruk. Itu adi lamun dek terjak gawe apa-apa selepas non dia terjak masbu, dek terjak sujud sahwi, baru terlangsung tawarruk. Lagu lamun masyarakat tunggangan misalnya masih termasbuk, dia ikut imam tawarruk, kita tetap iftiros. Atau mungkin kita ketinggalan rukun sunnah abad, dia terkuno atau dia tahiyat awal, maka iftiros dulu baru selesai sujud sahwi baru tawarruk. Kemudian perhatikan posisi tangan kita gimana, ketika kapan kita ucapkan angkat sebagai tanda angkat tangan kita itu ketika illallah, bukan asyhaduannya. Kebanyakan kita kan asyhadu alla, bukan seperti itu. Kapan diangkat? Pas kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Terus diamkan. Paham deh? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi itu yang ke 13, kemudian yang ke-14. Ini masih 3 lagi. Rukun salat yang ke-14 yaitu at-tasyahhudu fihi, membaca tasyahhud.
al-julusu al-akhiru wa qallu tasyahudi at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu paling sedikitnya. Jadi duduk tahiyat akhir itu rukun, dan membaca tahiyat itu juga rukun. Paham deh? Itu duduk tahiyat akhirnya rukun hukumnya. Wajib tegawe. Kemudian ketika duduk tahiyat akhir itu kita baca tahiyat, at-tahiyatu lillah dan seterusnya sampai selesai itu juga rukun. Maka di sini disebutkan paling sedikitnya ya at-tahiyatu lillah, dan karena at-tahiyatul mubarakatuh ini paling ringkasnya, tamil ringkas baca tahiyat at-tahiyatu lillah, dia kena tahiyatul mubarak, at-tahiyatu lillah. Kemudian salamun alaika, dia kena assalamu alaika ayuhan nabi, ini cukup salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salamun alaina, dia kena assalamun tapi salamun alaina. Ini yang paling ringkas. Ada dua jenis bacaan tahiyat, yang mau ringkas ada, yang mau sempurna yang sering kita baca juga ada. Cuman yang perlu kita perhatikan tertib-tertibnya. Jadi ada tertibnya membaca tahiyat nih. Ada kurang lebih yang perlu kita perhatikan dalam membaca tahiyat ini, kurang lebih ada 8 hal. Jadi sekarang baca doang enggak. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa tahiyat, bacaan tahiyat ini hukumnya rukun qauli. Rukun qauli. Pada marak terbaca Fatihah itu bawa saat diam Allahu Akbar. Bahkan dia baca Fatihah wah liate. Nah, dia sah. Rukun qauli itu harus teucapan. Arak suaranya kanca bergerak itu punya mulut. Lamun terbaca tahiyat di ate doan ini tiba-tiba tu salam, dia sah sembahyang. Karena rukun qauli harus terlakukan dan harus terlapatan, tanda lapat nanu arak suaranya kanca arak gerakan le lidah kanca mulut ini. Jadi terbaca tahiyat assalamualaikum. Dia sah dah. Jadi bukan gerakan tok dia harus dibarengi dengan ucapan. Paham deh? Pada marak baca Fatihah no, kita bawa baca di dalam hati. Lamun sak rukun di dalam hati ini cukup niat. Rukun qalbi itu cukup niat saja. Tapi lamun rukun qauli bangsa ucapan memang harus ucapan minimal pengucapan bawon terdengar si kentok temesa. Paham dah? Jadi terlalu keras lalu bara at-tahiyat marak ganggu kiri kanan, jadi cukup saya terdengar si itu. Paham dah? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Itu yang pertama yang kita perhatikan dalam baca tahiyat. Kemudian apa yang kedua? Dibaca saat duduk. Paham dah? Nah, jadi tahiyat itu terbaca ketika kita duduk tahiyat akhir. Tahiyat bacaan namanya bacaan tahiyatnya apa? Dibaca at-tahiyatul mubarakatuh itu namanya tahiyat. Duduk dulu rukun sendiri, terbaca at-tahiyatul mubarakatuh juga rukun sendiri. Nah, hendaklah kita bacanya itu ketika kita duduk tahiyat akhir. Paham dah? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga harus pakai bahasa Arab. Ini baca tahiyat baris terjemahan. At-tahiyatu lillah, segala puji hanya milik Allah wa barakatuh dan keselamatan biasa. Harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena ittiba dengan Nabi, mabni alal ittiba'in Nabi, karena itu salat itu dibangun menurut apa yang dikerjakan Nabi. Karena Nabi katakan, sabdakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi dulu salatnya pakai bahasa Arab, ya kita harus pakai bahasa Arab. Kecuali kalau memang kita baru masuk Islam nggak bisa bahasa Arab, ya tidak apa-apa. Karena itu sudah kita bahas dulu. Paham ya? Harus kita baca pakai bahasa Arab at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah santerusnya. Kemudian harus mualah. Mualah ini berurutan. Ini terbalik-balik dan ini terbalik-balik berurutan dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Terus apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dia terbalik kan? Terbaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Nabi na kemudian dia sah jadi mana? Paham dah? Harus berurutan. Nah, at-tahiyatul mubarakatuh kemudian assalamu alayna ayyuhan nabi, baru assalamu alayka ayyuhan
Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Dia terpejulu ibadillah sholihin terus Nabi ini kemudian ini disah karena tidak berurutan. Syaratnya juga apa? Harus mualah berurutan. Kemudian benar dalam membacanya. Pada maraq Fatihah tahiyat ni pada maraq Fatihah, lamun tahiyat ni arah atau salah ada arah tasdidna dia terbaca atau rubah te hurufna atau rombok te harokatna atau huruf atau kurangin te hurufna pada maraq Fatihah. Fatihah lamun ditambah huruf ketika baca Fatihah sembahyang sah ndek. Jadi sah Fatihah pada bacaan Fatihah tu lamun dia sah bacaan Fatihah dia sah masih sembahyang. Di pada rukun lisani rukun qauli tahiyat sama baca Fatihah sebagaimana terpasehan baca Fatihah itu harus betul huruf-hurufnya panjang pendeknya dia nambah harokat dia ngurangi harokat kemudian dia nambah huruf dia ngurangi huruf dia nambah tasdid atau saat dia tasdidan ngano dan terperiri Fatihah ngano masih terperiri bacaan tahiyat karena sama-sama rukun paham ya terutama dalam tasdid. Tasdid itu perhatikan tahiyat itu ada 21 tasdid di situ walaupun pendek namanya tahiyat nih sampai baca salawat kepada Nabi namanya tahiyat. Nama tahiyat itu tidak terlalu panjang. Contohnya misal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah sampai tahiyat. Nanti baca salawat itu rukun sendiri itu. Berarti sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar itu nah itu tahiyatnya itu harus betul-betul tepang, harus pas dan dia ada huruf saya terubah, harokat saya terganti, kemudian tasdid dia terbaca harus pas. Paham deh? Lamun harus sekek dan kurang, dia sah bacaan tahiyat, dia nambah sah bacaan tahiyat berarti dia sah juga sembahyang. Paham deh? Perhatikan tasdidnya at-tahiyya ada taknya itu ada tasdidnya itu at-tahiyya ya-nya juga at-tahiyyatul dan at-tahiyyatul paham usaha untuk kita tepaskan karena ini rukun itu tidak boleh tidak bukan sunnah bisa diganti ini rukun. Kemudian apa tertib. Kemudian juga tidak merubah kata-katanya. Kata-kata atau kalimatnya enggak dirubah. Misal bila itu rubah anak masa pakai terganti benar dene dekat doa ayuhan nabi, terganti ayuhan rasul. Kan pada nabi ngajar rasul. Kalau terubah den sama sembahyang. Misal assalamu alayka ayuhan nabi kan ayuhan nabi disuruh dari itu. Lalu ganti masa nabi-nabi terus sebab terganti assalamu alayka ayuhan rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengganti sesuatu yang sudah baku ketentuannya dalam syar'i dan itu rukun kalau kita ganti walaupun maknanya sama Rasul sama Nabi itu secara beliau itu adalah utusan Allah tapi kalau dalam hal sholat yang fardu seperti itu rukun kalau sengaja kita ganti dia sah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhar rasul dan kayaknya ayuhan nabi. Ini juga bisa batal tahiyatnya, salah tahiyatnya otomatis membawa tidak sahnya sholat kita. Jadi nggak boleh diganti-ganti itu baku itu. Kemudian tertibnya apa ya berurutan jangan sampai di salah cara bacanya. Paham deh? Nah, seperti itu yang perlu perhatikan walaupun kelihatannya baca tahiyat ini pendek, cuman dia harus kita tahu ketentuan-ketentuannya. Kita harus lafazkan dia, jangan sampai baca dalam hati. Kemudian sebagaimana kita baca Fatihah bagus, fasih begitu kita dalam tahiyat karena sama-sama rukun. Kemudian jangan sampai ada yang dirubah di sana. Kemudian tertib berurutan, kemudian pakai bahasa Arab. Jangan sampai ada yang tertinggal daripada tertib membaca tahiyat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Ada yang tanyakan sebelumnya? Nah sedikit ada waktu sedikit ini yang kisahkan mengenai kapan disyariatkannya baca tahiyat. Jadi tahiyat ini disyariatkan perjuangan Nabi sangat luar biasa. Jadi Nabi ini dapat syariat tahiyatnya ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi di Mi'rajkan itu sebelum berjumpa dengan Allah itu di mustawa bukan di arsy. Arsy-nya atasnya lagi namanya mustawa. Nah mustawa ada lagi. Jadi bukan di arsy Allah berjumpa dengan Rasulullah berjumpa dengan Allah, bukan juga di mustawa, atasnya lagi. Kalau mustawa ini
masih bisa terjangkau. Ada lagi namanya Hadiratul Qudsi namanya. Itu tidak ada pernah satupun makhluk yang pernah sampai sana kecuali Nabi Muhammad tok sudah. Yang pernah makhluk ada di sana itu cuma Nabi Muhammad, itu namanya Hadiratul Qudsi. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah di Hadiratul Qudsi itu, maka tiba-tiba ketika Nabi berjumpa dengan Allah, kita di sunnah wal jamaah itu bukan mimpi, bukan ruh saja, tapi ruh dengan jasad Nabi. Nabi melihat langsung bila kaifin wala mithal, tanpa perlu kita bagaimana caranya, itu urusan Allah dan Rasulnya. Tapi tetap kita iman bahwa Nabi melihat Allah langsung dengan mata zahirnya. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah, apa Nabi baca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung memuji Allah. Segala puji, keberkahan, salawat dan sebaik-baik pujian lillahi untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala puji, keberkahan, apapun segala puji yang dipanjatkan Nabi itu didengar oleh Allah, berhadapan dengan Allah. Kemudian mendengar pujian Nabi itu dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi ketika Allah memuji Rasulullah, Allah balik jawab dengan mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini kelebihan Nabi Muhammad ini. Di saat Nabi mendapat ucapan dari Allah Assalamualaikum, keselamatan atas kau wahai Nabi. Nah, namanya kekasih ketemu kekasih ini kan sesuatu yang amat luar biasa. Kayak gimana, kita rasakan sah nikmatnya. Tetapi di saat Nabi bernikmat-nikmat, bercakap-cakap, bukan hanya bercakap, berjumpa dengan Allah, itu sumber kenikmatan sudah. Tapi Nabi tidak lupa dengan umatnya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi lanjutannya? Hah? Lanjutannya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ingat nih itu umat ini, dan keselamatan juga untuk kami para nabi dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Di saat Nabi berjumpa dengan Allah di tempat begitu kenikmatan yang sangat luar biasa, Nabi tidak lupa doakan, ingatkan kita, ya Allah juga keselamatan untuk hamba-hambaku, umat-umatku yang soleh. Paham ya? Nah, kemudian selepas Nabi mengucapkan itu, terkesanlah malaikat bumi, malaikat langit. Kok bisa Muhammad ini di saat dia berjumpa dengan Allah penuh kenikmatan masih diingat umat? Langsung semua malaikat di langit, di arsy, di bumi, apa katanya? Langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hebat Muhammad. Di saat dia berjumpa dengan Allah dengan penuh kenikmatan itu masih diingat umatnya, langsung bersaksi malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, itulah jadi lengkapnya bacaan tahiyat itu. Paham ya? Jadi ada sejarahnya, di kunjung-kunjung arah sejarahnya dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Cukup? Ya, waktu sudah. Ya. Sujud sahwi. Nah, yang terbaca no lamun sendek de tahu bacaannya bau udah baca subhana rabbiyal a'la. Gua lamun de tahu bacaannya, apa bacaannya? Subhanallah yanamu wa la yasum. Subhanaman la yanamu wa maha suci Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak lupa. Nah, gua lamun dia tahu ya, baca subhana rabbiyal a'la. Paham ya? Itu ketika sujud. Bagus. Sana ya. Hah? Subhanaman la yanamu, maha suci Allah yang la yanamu, yang tidak ngantuk tertidur, wala yasu dan tidak lupa. Paham? Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk kita bisa amal. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya Rabbana salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin
hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.